Shalom, jemaat damai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Selasa 20 Juli 2021. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, deru gelombang COVID-19 begitu keras, menakutkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga, rekan kerja, sahabat, saudara, anggota keluarga, atau bahkan diri kita sendiri sudah terpapar virus ini. Situasi begitu menakutkan, mencekam, dan akhirnya hening, membuat kita tertunduk diam menangis di dalam keheningan. Saudaraku, Samas hari ini akan membawa kita pada sebuah perenungan dengan tema ada perjumpaan, ada perpisahan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga 38. Saudara dapat membaca keseluruhan perikop ayat. Saya akan bacakan buat kita ayat 18, 19, 25, 32, 36 hingga 38. Demikian. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-18, 19. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku, Paulus, melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Lalu ayat 25, "Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah." Ayat yang ke-32, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Lalu ayat 36 hingga 38, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. LAI memberi judul bagi perikop ini, Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini dicatat oleh Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul yang mencatat perjalanan misi ketiga Paulus yang adalah perjalanan misi terakhirnya. Dalam surat ini kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus menyadari kesempatan pelayanannya untuk berjumpa dengan jemaat Efesus sudah tidak ada lagi, sehingga beliau memanggil para penatua Efesus untuk menjumpainya di Miletus setelah mereka meninggalkan Samos. Itu bisa terlihat di ayat 15 dan 16 ya. Perjumpaan ini adalah perjumpaan terakhir yang meneguhkan. Rasul Paulus menggunakan kesempatan terakhir ini untuk memberi nasihat kepada para penatua dengan pertama menunjukkan teladan pelayanannya di jemaat Efesus selama 3 tahun, siang dan malam dengan sungguh-sungguh dan tiada henti. Paulus menasihati mereka, bahkan dengan mencucurkan air mata dan tidak lalai memberitakan kehendak Allah bagi jemaat Efesus. Kemudian Rasul Paulus menegaskan pada mereka agar menjaga diri dan menjaga jemaat dari bahaya pengajaran guru-guru palsu, dan sungguh-sungguh untuk menggembalakan jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, yaitu para penatua Efesus ini. Dan lalu Rasul Paulus menyerahkan para penatua kepada Tuhan, menyerahkan mereka kepada firman Tuhan agar mereka hidup dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Dan akhirnya mereka pun harus berpisah dengan berat hati dan melanjutkan pelayanan mereka masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa ada waktu untuk bertemu dan ada waktu untuk berpisah. Ketika bertemu tentu ada sukacita dan kegembiraan. Waktu perpisahan tentu ada duka cita dan kesedihan, seperti yang terjadi dengan Rasul Paulus dan para penatua Efesus. Namun kita melihat apa yang Paulus lakukan di dalam perjumpaan terakhir itu. Dia memberikan nasihat dan peneguhan kepada para penatua untuk melanjutkan pelayanan mereka. Demikian pula Paulus pun melanjutkan pelayanannya. Saya teringat
pengalaman kami sekeluarga beberapa tahun yang lalu untuk hidup terpisah, di mana saya tinggal di Surabaya sementara istri dan anak-anak tinggal di tempat yang lain. Boleh dibilang ya saya waktu itu disebut weekend husband atau weekend father gitu loh. Bagaimana waktu itu saya menanti-nantikan waktu untuk berjumpa dengan keluarga. Sehingga kalau sudah bertemu sangat gembira sekali. Dan bagaimana saya berusaha menggunakan waktu yang ada itu, waktu bersama itu sedemikian rupa dengan baik. Sepertinya saudaraku, waktu itu saya tahan pelan-pelan berlalunya supaya tidak cepat berpisah gitu ya. Karena setiap menit itu yang berlalu dengan pelan-pelan itu saya nikmati, sehingga waktu terasa pelan karena saya nikmati dengan sungguh. Namun ketika sudah minggu pagi, siang, wah waktu rasanya berlalu begitu cepat. Dan akhirnya kita harus berpisah lagi dan terasa berat, terasa susah sekali. Ya, saudara, di saat pandemi datang di awal tahun yang lalu, tentu ini bukan sebuah perjumpaan yang diharapkan. Dan saat ini kita semua berada di dalam masa pandemi COVID-19. Apapun kondisi yang saat ini yang sedang saudara alami, mungkin ada yang terpapar, ada yang terdampak secara ekonomi, keluarga, dan hubungan sosial, bahkan ada yang ditinggalkan oleh keluarga terkasih, atau sebaliknya ada yang baik-baik saja. Percayalah, suatu waktu nanti pandemi ini pasti berlalu. Ya, ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Namun sesungguhnya yang terlebih penting di dalam kita melalui pandemi ini ialah kerjakanlah bagian saudara dengan sungguh seperti teladan Rasul Paulus. Bersandarlah kepada Tuhan, percayalah bahwa Dia tetap memegang kendali. Jalanilah roda kehidupan yang terus berputar ini dengan sebuah pengharapan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Yang suatu hari kelak kita pasti berjumpa dengan Dia muka dengan muka, di dalam sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal, dan tidak akan ada lagi air mata, kesulitan, karena hanya sorak-sorai dan pujian bersama para malaikat menyembah Dia, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Saudara, maukah satu waktu kelak kita akan berjumpa dengan Dia? Tidak akan ada lagi perpisahan itu. Yang ada adalah sebuah perjumpaan yang begitu menyukakan hati, menggembirakan, penuh sukacita. Mari saudara, kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang adalah anugerah-Mu. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah. Di saat yang sulit ini Tuhan, kami mohon anugerah kekuatan-Mu untuk menghadapi persoalan yang ada di depan kami. Mungkin di antara kami ada yang tinggalkan orang yang kami kasihi. Mungkin saat ini ada yang terpapar virus corona dan sakit penyakit lainnya. Mungkin ada yang terdampak secara ekonomi, hubungan suami istri, keluarga dan hubungan sosial. Tuhan, tolonglah kami. Jamah setiap kami, hiburkan dan teguhkan iman kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini seperti yang Kau inginkan melalui renungan Samas hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berharap. Amin.